Oke, anakku, Bu Kesi lanjutkan materi berikutnya. Nih, materi berikutnya adalah materi berikutnya yaitu larutan, asam, basa, dan garam. Ya. Nanti KD-nya anak-anakku harus terus mempelajari tentang KD-nya ini ada 3.3 dan 3.4. Oke, larutan, asam, basa, dan garam. Ya. Larutan itu dikenal dalam bahasa kehidupan sehari-hari dikelompokkan menjadi ada larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, ya, garam dapur, ya, masih banyak lagi ya. Itu contoh-contoh larutan. Larutan asam dan larutan basa dimanfaatkan secara luas untuk dunia industri, pertanian, kesehatan, penelitian yang ada di laboratorium. Untuk larutan asam, ya, dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam banyak ditemukan dalam buah-buahan. Ya. Cirinya, larutan asam itu rasanya masam. Ya. Jika dicicipi atau dicoba, dapat menimbulkan korosi dan mengubah kertas lakmus menjadi merah. Jadi memerahkan kertas lakmus itu adalah larutan asam. Nah ini contohnya untuk larutan asamnya ada asam asetat, ada asam sitrat itu pada jeruk, asam laktat pada susu, asam malat pada apel, asam tartar dari anggur, tomat, dan seperti itu. Nah, sekarang kalau basa itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan ciri rasanya itu agak pahit, licin di kulit, dan mengubah kertas lakmus menjadi biru. Nah, ini adalah contoh larutan basa. Ada sabun mandi, ada pasta gigi, ada sampo, ada obat ma, ada pupuk. Ini adalah contoh dari larutan basa. Larutan garam, ya, larutan garam itu larutan asam jika direaksikan dengan basa. Asam dengan basa, dia akan menghasilkan senyawa netral yang disebut dengan netralisasi. Reaksi netralisasi itu akan menghasilkan garam dan air. Ya. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl dan H2O. Ya. Ini besarnya. Ya. Reaksi yang ada di sini sama dengan reaksi yang ada di sini. Jadi reaksi sama dengan hasil reaksi. Ya. Contoh orang yang sakit lambung, maka obat yang diberikan adalah berupa basa. Karena asam lambungnya naik sehingga dinetralkan. Gitu. Indikator asam, basa, dan garam. Indikatornya, kalau indikator asam dan basa, senyawanya dapat ditunjukkan dengan perubahan warna. Ya. Dapat
dilihat dengan perubahan warna. Ada indikator alami dan ada indikator buatan. Ini anakku, untuk indikator alami ada bunga mawar, warnanya jingga kuning, kubis ungu, wortel warna orange, merah. Bunga ini bisa warna apa nih? Semu-semu pink ya. Nah, itu contoh dari indikator alami. Nah, ini indikator alaminya, contohnya ini ya banyak sekali. Dan ini kalau di sekitar kita masih banyak lagi. Terus ada indikator buatan. Indikator buatan itu contohnya nih. Ya, kertas kalau asam itu lakmus merah menjadi merah. Tapi kalau lakmusnya biru tetap jadi merah. Ingat ya, untuk asam itu memerahkan kertas lakmus. Tapi kalau basa membirukan kertas lakmus. Kalau netral ya, kalau pada lakmus merah tetap merah, kalau pada lakmus biru tetap biru. Ya, ingat-ingat anakku. Jadi asam merah, basa biru, netral sesuai dengan warna lakmusnya. Nah, ini adalah indikatornya. Nah, itu tadi. Nah, ini tadi indikatornya ya. Nah, itu tadi anakku untuk perbedaan asam, basa, dan garam. Anak-anakku, itu tadi materi yang boleh saya sampaikan. Silahkan dipelajari, dibuka, dipahami dengan baik, dan anakku begitu harapkan tetap semangat belajarnya, ya. Tetap harus semangat dan tidak boleh putus asa, tidak boleh malas dalam belajar, dan ikuti kegiatan PJJ dengan baik, ikuti PTM dengan baik, tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunnya, dan doakan kalian nanti sukses semuanya. Terima kasih pertemuan hari ini. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.